Sukui penjaga penjara dewa. Sungguh tontonan yang megah. Mo Tianfang Raja Hou Tianshan. Bahkan dunia bawah telah diperingatkan. Jika aku tidak berpura-pura mati, bagaimana kalian berani datang? Raja Dewaku, para tahanan lembah Dewa Perang telah memberontak. Anglong wakil sipir penjara Hou Tianshan. Bunuh! Kepala Panglima Perang tingkat 1. 1 juta untuk setiap level yang lebih tinggi. Tambah 1 juta lagi. Serbu. Suan Wu. Tanglong. Kau berani memberontak terhadap Raja Dewa Surgawi. Tidakkah kau takut ketika Raja Dewa kembali? Dia akan menghukummu saat Hou Tian kembali dan melihat lembah Dewa Perang rata dengan tanah. Aku akan hidup mewah di luar negeri dengan 100 juta dolar. Masalahnya adalah dia harus bertahan hidup malam ini dan lolos dari pengejaran ini. Jika kau ingin menghancurkan lembah Dewa Perang, kau harus melewatiku dulu. Panglima Perang, level 3. Berani kau menghentikanku? Apa kau tidak tahu? Aku sudah menjadi Dewa Perang level 1. Omong kosong. Ratakan lembah Dewa Perang dengan tanah. Mereka yang menyinggung lembah dewa, mati. Mo Tianfang, aku tidak percaya kau bisa selamat dari kepungan. 6 Panglima Perang, bersiaplah untuk mati. Aku akan menghadapimu. Bodoh kalian. Tanglong, kau berani mengkhianatiku? 100 juta dolar terbuang, sia-sia. Hadiah tangan hitam. Melapor kepada Raja Dewa. Para tahanan yang melarikan diri telah ditangkap kembali. Panglima Perang Suan Wu telah gugur. Pilih pewaris lain. Dan bangun kembali lembah Dewa Perang. Chao Sixi, kau menyeretku dari surga ke neraka. Chao Sixi. 3 tahun lalu, kau tak menyangka aku, Mo Tianfang, akan kembali, kan? Saatnya untuk menyelesaikan urusan kita. Mo Tianfang, berani kau menantangku untuk gelar Tuan Muda nomor 1 Kota Naga? Apa kau tahu bagaimana kata mati ditulis? Kita sepakat untuk bersaing secara adil. Kau bermain curang di belakangku. Adil. Kau mimpi. Urat tangan dan kakimu telah diputus. Sekarang kau akan menyaksikan keluargamu, Mo, rata dengan tanah. Rata dengan tanah. Merangkaklah jika kau merangkak pulang sebelum aku. Mungkin aku akan mengampuni keluargamu, Mo. Pastikan kau kembali. Dan cari seseorang untuk melindasnya. Langshan Raja Dewa, ke-38 penjara Hou Tianshan. Sebuah perubahan tiba-tiba. Cacat tapi teguh. Kau adalah pewaris. Mantelku, Sang Raja Dewa. Dia sedang mentransfer warisan Raja Dewa. Hentikan dia. Nah, di dalam tubuhmu telah kutanamkan hasil kultivasi bertahun-tahun kekuatan Raja Dewa Hou Tianku di seluruh negeri. Kau tak tertandingi.
Akulah Raja Dewa Hao Tian. Dikhianati dan disergap. Ajalku sudah dekat. Sekarang, aku membutuhkanmu untuk kembali ke lembah Dewa Perang dan melatih generasi baru para prajurit Dewa Perang tingkat tinggi untuk Huaguo. Bunuh pengkhianat itu dan lindungi kedamaian Huaguo. Baik, Tuan. Tuan. Kau menyergap guruku. Kau harus segera dieksekusi. Wilayah utara. Ya, bunuh dia. Para prajurit Dewa Perang tingkat tinggi untuk Huaguo. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan dikirim ke 4 zona perang Huaguo untuk melindungi kedamaian Huaguo. Kami mematuhi perintah Raja Dewa. 4 Dewa Perang Agung. Melapor kepada Raja Dewa. Mata-mata asing sedang memata-matai lembah Dewa Perang kita. Orang asing ini sungguh gigih. Bunuh. Raja Dewa. Departemen Strategi Ilahi baru saja menerima komunikasi terenkripsi dari Kota Naga. Keluargamu berada dalam bahaya besar. Matilah siapapun yang berani menyentuh keluargamu. Mo Tianqing sepupu Mo Tianfang. Mo Tianfang, beraninya kau kembali ke keluarga Amo. Sepupu, ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? 5 tahun lalu, setelah kau menghilang, orang tuamu meninggal karena kesedihan. Keluargamu tidak lagi memiliki tempat untukmu. Kisalang saudara ipar Mo Tianfang. Pergi. Kau pikir kau siapa? Saat anggota keluargamu sedang berbicara, apa hakmu untuk menyela? Jika bukan karena aku ikut campur saat itu, keluargamu ini sudah lama berganti nama menjadi Su. Mo Tianfang, kau kurang ajar. Tuan Muda Qi, sekarang adalah suami sepupumu. Ini adalah apa yang ayahku tinggalkan untukku. Aku hitung sampai 3, pergi sekarang. Setelah kontrak ditandatangani, rumah ini tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Mo Tianfang, jangan paksa aku. Kau akan menyesalinya. Apakah kau tanda tangan atau tidak? Aset keluargamu sudah menjadi milik keluarga Qi. Kau berani tidak menghormatiku? Kau ingin mati? Mo Tianfang, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Qi. Dia mungkin akan mengampuni nyawamu jika aku memintanya. Kurasa kau memang ingin mati. Mo Tianfang, apa yang membuatmu begitu sombong di depanku? Jika punya nyali, coba di depan Tuan Muda Su. Lihat, jangan khawatir. Begitu aku kembali ke Kota Naga, Shao Xixing tidak akan bisa berlagak lagi. Kalau begitu, biar ku beritahu. Kau kabar baik. Tunanganmu, Yunlu, saat ini berada di Hotel Internasional Kyushu, mengadakan pesta pernikahan dengan Tuan Muda Su. Yunlu nona muda kedua dari keluarga Long dan Yun. Yunlu, semua tamu sudah tiba. Lagi pula, aku punya perjanjian pernikahan dengan Mo Tianfang. Meskipun statusnya saat ini tidak diketahui. Jika dia kembali, bagaimana aku bisa menghadapinya? Si tak berguna ini pasti tidak akan pernah berani kembali ke Kota Naga. Bahkan jika dia kembali, paling buruk aku hanya akan membunuhnya lagi. Apakah kau lebih suka menikahi pria tak berguna daripada menikah denganku? Berhenti, Yunlu. Keluarlah. Yunlu. Aku tak percaya mataku sendiri. Bukankah ini anak buangan keluargamu yang menghilang 5 tahun lalu? Apakah kau datang untuk menghadiri pernikahan Yunlu dan aku pernikahan? Aku tidak ingat mengundang sampah seperti ini. Yunlu, kenapa kau menikah dengannya? Mo Tianfang, aku menunggumu selama 5 tahun. Jika aku tidak menikah dengan Tuan Muda Su, apa aku harus menunggumu sampai aku tua? Tuan Muda Mong, sebaiknya kau mati di luar sana. Saat kami merindukanmu, setidaknya kami bisa mengingat betapa hebatnya dirimu dulu. Lihat dirimu sekarang, dan lihat keluargamu. Mo, apa kau pantas mendapatkan Yunlu? Shao Xixing, pantas atau tidaknya aku bersama Yunlu, bukan urusanmu. Yunlu, aku kembali sekarang. Kuharap kau bisa memberiku penjelasan. Mo Tianfang. Yun Jingtian kepala keluarga Yun.
Hak apa yang kau miliki untuk menuntut penjelasan dari keluarga Yun kami? Dulu kau menggunakan aset keluargamu untuk mati-matian bersaing dengan Tuan Muda Shu untuk gelar Tuan Muda nomor 1 Kota Naga. Bahkan keluarga Yun kami menderita kerugian besar karenanya. Kami bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Sekarang pergi dari sini. Jangan ganggu pernikahan putriku dengan Tuan Muda Shu. Aku telah kembali ke Kota Naga untuk membangkitkan keluargamu. Selama aku tidak setuju, mereka tidak bisa menikah. Kata-kata yang sombong. Aku tidak percaya. Kata-kata itu keluar dari mulut anak buangan. Keluar dari mulutmu. Kau harusnya bertanya-tanya. Di Kota Naga, siapa yang berani memprovokasi aku? Xiao Xixing. Dulu aku tidak pernah bilang. Kalau kau menggunakan cara-cara licik, aku tidak punya pilihan selain meninggalkan Kota Naga. Yun Lu. Lihat Xiao Xixing. Pria ini kejam. Dia ular bermuka dua. Dia mengincarmu. Dia sepenuhnya mengincar aset keluarga Yunmu. Sama sekali tidak. Benar-benar mencintaimu. Kau dan dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Mu Tianfang, aku tidak akan membiarkanmu memfitnah Tuan Muda Shu. Apa kau tahu Paman Tuan Muda Shu memegang jabatan apa sekarang? Pamannya saat ini adalah Kepala Kota Naga. Bagaimana mungkin dia seperti yang kau gambarkan? Kau bocah ingusan. Pergi dari sini. Kau tidak diterima di sini. Tuan Muda Mo telah menderita saat berkelana beberapa tahun terakhir ini. Akhirnya, dia kembali ke Kota Naga. Biarkan dia bicara, benar kan? Sini, bungkus sisa makanannya. Jangan biarkan dia kelaparan. Xiao Xixing, selama bertahun-tahun kau mengandalkan pengaruh pamanmu untuk melakukan semua tindakan ilegal itu. Jika semuanya terbongkar, kau dan pamanmu bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Mu Tianfang, apa aku terlalu lunak padamu? Jika kau tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan kita di masa lalu. Pergi sana. Mu Tianfang, aku lihat urat-uratmu sudah sembuh total, kan? Kau berani menyentuhku? Baiklah. Aku akan membiarkanmu mengingat kembali apa yang terjadi dulu. Meriahkan pernikahanku. Tambahkan sedikit keseruan. Seseorang patahkan kakinya. Aku akan mematahkan kakimu untuk merayakan kepulanganku ke Kota Naga. Ramaikan sedikit. Siapa yang berani membuat masalah di pernikahan keluarga Shuku? Siapa yang memukul orang? Shu Xiongfan, kepala pelayan keluarga Long. Kau lelah hidup. Paman, dia itu bocah buangan keluarga Mo. Setelah berkelana selama bertahun-tahun, dia masih belum tahu siapa yang berkuasa di Kota Panjang. Cepat tangkap dia dan patahkan semua tulangnya untuk memuaskan dendamku, untuk memadamkan kebencianku. Anak muda, kamu adalah orang yang ditinggalkan oleh keluargamu di masa lalu. Keluargamu dulu kan? Pak tua, Anda kepala kota. Kota Panjang yang baru. Anak muda, hari ini adalah hari bahagia keluarga Xiuku. Aku tak ingin membuat keributan. Berlututlah di hadapan keponakanku dan bersujud 10 kali, lalu segera pergi dari sini. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Paman, itu terlalu mudah untuknya. Tuan Shu, demi aku yang pernah bertunangan dengannya, demi aku, lupakan saja. Lupakan saja, apa dia ingin? Beraninya kau memukulku? Jika kau masih punya perasaan untuknya, perasaan yang tersisa, kesini, sujud padaku bersama-sama. Lulu, kau milik Tuan Xiu sekarang. Si tak berguna dari keluargamu ini tak ada hubungannya denganmu. Jangan sakiti Tuan Xiu karenanya. Kuberikan kau satu kesempatan terakhir. Sebaiknya kau ambil. Pak tua, kuberikan kau juga satu kesempatan terakhir. Bawa keponakanmu yang tak berguna itu kemari, sujud padaku 10 kali, dan aku akan mengampuni keluargamu, Shu. Kalau tidak, satu panggilan dariku, dan jabatan wali kotamu akan berakhir. Kurang ajar. Kau bodoh. Tolong, tangkap dia. Kunci dia di penjara Kota Panjang. Jangan pernah dilepaskan. Sejak kapan kau wali kota? Long Xiaoyun, sipir penjara surgawi. Sejak kapan kau yang memutuskan? Long Xiaoyun, aku wali kota. Kau hanya sipir. Aku memenjarakan seorang penjahat. Apa aku butuh izinmu? Orang lain mungkin takut padamu, wali kota. Tapi aku Long Xiaoyun tidak. Penjara kami berada di bawah yurisdiksi militer. Balai kotamu tak punya wewenang di sini. Lagi pula, Tuanmu bukanlah seseorang yang bisa kau sentuh semudah itu. Long Xiaoyun, jika kau di sini sebagai tamu,
Maka duduklah dan jangan ikut campur urusan ini. Bukan urusanmu. Tuan Mo adalah teman lama keluarga Long. Aku akan ikut campur dalam urusannya. Tuan Mo, aku Long Xiaoyun dari keluarga Long. Nona Long, aku bisa menangani badut-badut ini. Dasar sampah. Kau pikir kau bisa bertindak begitu arogan? Beberapa hari latihan, begitu arogan. Ini kota panjang. Bukan tempat untukmu mengamuk. Bagaimana jika Long Xiaoyun melindungimu? Bagaimana jika dia hanya seorang sipir? Dia tak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan keluarga Su. Aku tak peduli urusan keluargamu, Su. Tapi apapun yang melawan Tuan Mo adalah penghinaan terhadap 2.000 penjaga penjaraku. Balai kotamu punya orang. Apa penjaraku tidak punya orang? Tuanmu, saya sudah mengendalikannya. Jika kau tak buta, kau seharusnya melihat. Bocah inilah untuk memadamkan kebencianku. Mengganggu pernikahan keponakanku. Bahkan jika ini sampai ke hadapan Perdana Menteri, tidak masuk akal. Jika aku Long Xiaoyun bersikap masuk akal, aku tidak akan mengelola 8.000 tahanan terkutuk di penjara surgawi. Omong kosong. Ayo mulai. Long Xiaoyun, kau belum tahu ini, tapi aku pernah dibimbing oleh Dewa Perang Utara. Sekarang, aku memiliki kekuatan jenderal perang level 2. Apa yang kau punya untuk melawan aku? Nona Long, urusanku sendiri. Akan kuselesaikan sendiri. Aku tidak bisa menempatkanmu dalam bahaya. Jangan khawatir. Jenderal perang level 2 saja. Bukan apa-apa di mataku. Long Xiaoyun, kesabaranku terbatas. Tangkap mereka. Siapa yang berani? Perdana Menteri telah tiba. Perdana Menteri keluarga Long. Salam, Perdana MNTEE. Apa yang kalian lakukan? Zhou Xiongfan, Long Xiaoyun, kalian berdua dianggap tokoh terhormat di kota Long. Bagaimana kalian bisa bertindak seperti permanjalanan, berkelahi di sini? Perdana Menteri, anak terbuang dari keluargamu ini, Mu Tianfang, mengganggu pernikahan keponakanku tanpa alasan. Long Xiaoyun, tanpa bertanya seluruh cerita, bersikeras membelanya. Long Xiaoyun, dia mengatakan yang sebenarnya. Aku tak peduli apa yang dia katakan. Kukatakan sekali lagi, hari ini, Tuan Mo akan kulindungi. Sepertinya apa yang Zhou Xiongfan katakan itu benar. Mu Tianfang, kau mengganggu pernikahan orang lain. Sekarang minta maaf kepada keluarga Xiu segera. Dengan kewenanganku sebagai Perdana Menteri, kujamin kepergianmu yang aman dari kota Long. Kau Perdana Menteri yang baru. Sebelum memahami kebenaran masalah ini, kau langsung mengambil kesimpulan. Apa kau bosan dengan stabilitas posisimu sebagai Perdana Menteri? Kurang ajar. Hanya karena pernyataan itu, aku bisa menjatuhkan hukuman mati padamu. Perdana Menteri, beri aku kesempatan untuk menghabisinya secara pribadi. Sampah ini. Mu Tianfang, bersiaplah untuk mati. Jika kau ingin bersikap tidak hormat pada Tuan Mo, kau harus melangkahi mayatku. Mu Tianfang, apa kau hanya mampu bersembunyi di balik seorang wanita? Dengan keberanianmu yang kecil, kau berani menunjukkan wajahmu di kota Long. Kau berani mencoba mencuri Yunlu dariku? Karena ini dendam antara kalian berdua. Jika kalian berdua menyelesaikannya sendiri, maka lebih baik. Long Xiaoyun, setiap perilaku sembrono lagi akan cukup bagiku untuk melaporkanmu kepada Raja Dewa Surgawi. Nona Long, minggirlah. Biarkan aku merasakan kekuatanmu, kekuatan jenderal perang level 2 ini. 5 tahun lalu, kau mengatakan hal yang sama. Lalu apa? Kulumpuhkan tangan dan kakimu, dan melemparmu ke selokan. Sekarang sama saja. Akan kupukul kau sampai lumpuh, membuatmu merangkak di tanah, dan melihatku menikahi Yunlu. Kau cari mati. Kau cukup pandai menghindar. Sepertinya setelah tangan dan kakimu sembuh, kau telah mempelajari keterampilan melarikan diri. Kau terlalu lemah. Atas nama wilayah utara, aku harus mendisiplinkanmu. Kata-kata yang sombong. Tangkap dia. Serang dia semua. Siapa yang berani? Dilarang berkelahi. Kau berani melanggar perintahku. Tuan Burung Vermilion telah tiba. Kenapa kau di sini?
atas perintah Dewa Langit Tian. Akhir-akhir ini, mata-mata asing sangat aktif. Semua faksi di Kota Naga dilarang keras bertikai. Pelanggar akan dieksekusi. Tuan Burung Vermilion, sampah keluargamu inilah. Dia memprovokasi kami. Kami tidak ingin berkelahi. Aku tak peduli alasannya. Berkelahi di sini berarti tidak menghormati Raja Dewa Langit. Dewa Perang Vermilion, aku pernah menerima bimbingan dari Dewa Perang Wilayah Utara. Kau bisa bilang aku ini muridmu. Anak haram, keluarga Imo inilah yang berani merundungku. Ini tidak menghormati Dewa Perang Wilayah Utara, yang juga berarti tidak menghormatimu. Begitukah? Bajingan, apa gurumu mengajarimu semua keahlian itu agar kau bisa merundung orang lain? Kau bukan lagi Jenderal Perang tingkat 2. Jika wilayah utara tidak setuju, suruh dia menemuiku. Mencoba pamer koneksi denganku? Kau benar-benar tak tahu arti kata mati. Tuan Burung Vermilion, menurutmu, bagaimana masalah ini harus ditangani? Apa tidak ada hukum di negara Ho? Apa masalah ini perlu campur tanganku? Apa kau sungguh tak ingin jadi Perdana Menteri lagi? Mo Tianfang menyerbu pesta pernikahan. Itu bisa dibenarkan. Perjanjian pernikahan antara keluarga Mo dan keluarga Yun harus dibatalkan. Perdana Menteri membiarkan Mo Tianfang begitu saja. Kubilang itu bisa dimengerti. Apa kau tak paham maksudku? Aku tak terima ini. Tuan Burung Vermilion, ini jelas-jelas memihak Long Xiaoyun, memihak Mo Tianfang. Aku akan melapor pada Raja Dewa Langit tentangmu. Aku memang memihak. Memangnya kau bisa apa? Apa kau mau menyentuhku? Long Xiaoyun adalah orangku di sistem militer. Sekalipun dia salah, bukan hakmu untuk mengkritiknya. Long Xiaoyun, segera kembali ke penjara surgawi. Kembali ke posmu. Perbuatanmu akan kurus nanti. Ya. Tuan Mo, ayo pergi. Aku masih ada urusan yang harus dikerjakan. Yun Lu, aku akan bertanya sekali lagi. Apa kau benar-benar ingin memutuskan pertunangan kita dan bersama Shou Xixing? Aku, Zhou Xiongfan. Keponakanmu benar-benar mencoba memaksa tunangan orang lain untuk bersamanya. Perdana Menteri, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Perdana Menteri, kami semua pikir Mo Tianfang sudah mati. Diam. Mo Tianfang, sekarang kau sudah kembali. Perjanjian pernikahan antara keluarga Mo dan keluarga Yun tentu saja masih berlaku. Shou Xixing, cepat minta maaf pada Tuan Mo. Tuan Muda Mo, maafkan aku. Yun Lu, aku kembali sekarang. Aku tak akan mengecewakanmu. Andai ku tahu, aku bisa kembali ke Kota Naga. Seharusnya, ku bunuh dia saat itu juga. Bangsat, kau benar-benar ingin aku minta maaf pada sampah itu? Shou Xixing, aku adalah Perdana Menteri Negara Hua, bukan pelayan keluarga Zhou. Kau bicara kepadaku dengan rasa hormat. Jika bukan, karena keluarga Xiao kami menghabiskan banyak uang untuk mendukungmu, apakah kau akan menjadi Perdana Menteri? Kau bahkan tak bisa menangani seorang prajurit level 1 saja. Uangku habis percuma. Diam. Perdana Menteri, kita semua senasib sepenanggungan. Janganlah kita berkata-kata kasar seperti itu. Bagaimana perkembangan penyelidikannya, Dewa Perang Burung Merah itu? Kebetulan sedang melewati Kota Panjang. Itu hanya kebetulan. Aku tahu itu. Sampah keluargamu itu ternyata punya seseorang setingkat Dewa Perang yang mendukungnya. Kalau begitu, aku bisa tenang dalam berurusan dengannya. Selama kau tidak menyentuh militer, kau bisa melakukan apapun yang kau mau di Kota Panjang. Mo Tianfang, kau berani mempermalukanku seperti ini? Tunggu saja ajalmu. Yang mulia,
Departemen Strategi Surgawi telah menerima intel. Putri, Jin Yuyer sedang mengunjungi negara bagian Hou. Ada individu tak dikenal yang mengikutinya. Mereka berniat membunuh Jin Yuyer dan menjebak negara bagian Hou yang ingin memprovokasi perang antara kedua negara kita. Dimengerti? Laporkan kembali ketika ada informasi lebih lanjut. Tuan Raja Dewa, apakah Anda puas dengan penanganan pernikahan saya? Karena masih ada kontrak pernikahan. Aku, tunangannya, masih harus berakting. Aku sudah bertemu Yunlu. Dia sungguh bukan pasangan yang cocok untukmu. Kau tertipu untuk sementara waktu. Wan Wan mengerti. Wan Wan pasti akan menjaga rahasia tuang. Aku ada urusan. Aku pergi sekarang. Tapi bagaimana kalau Wan Wan merindukan tuan? Lalu bagaimana? Kau sudah mulai durhaka. Wan Wan patuh. Apa kau benar-benar Raja Dewa Hautian? Pikirkan sesuatu. Bukankah kau mengusirku dari keluarga Mo dan sekarang kau berani meminta bantuanku? Tian Fang, itu milik keluarga Mo. Kau tak bisa mengabaikannya. Suamimu Qi Zuolong, bukankah kau hebat? Tuannya. Tapi Shou Xixing, kenapa kau tidak memohon padanya? Tian Qing sudah menceraikan Qi Zuolong. Apa kau tidak tahu? Kau berani mengaku sebagai tuan muda keluarga Mo. Qi Zuolong sudah memindahkan semua aset keluarga Mo. Pindahkan semuanya. Nama keluarga Qi, keluarga Mo, sekarang di kota Long. Bahkan tak lebih baik dari tukang sapu jalanan. Tian Qing, jangan memohon padanya. Sekarang saat dia melihat tuan muda Shu, dia seperti tikus melihat kucing. Mu Tian Fang, apa kau lupa? Siapa yang berkeliaran merawatmu saat kita masih kecil? Kau bilang aku mengusirmu dari keluarga Mo. Itu karena kau menyinggung tuan muda Shu. Aku tak punya pilihan selain melakukan itu. Meskipun sekarang kau tak punya apa-apa selain keluarga Mo. Tapi kau tidak tahu diri. Kau menyinggung tuan muda Shu setengah mati. Apa kau pikir kau bisa senaknya menyinggung tuan muda Shu? Kakak iparmu pasti takut terkena imbasnya. Jadi dia memutuskanku. Memutuskan hubungan bukan berarti mengalihkan semua aset ke namanya. Kalau begitu, mohonlah pada Tuan Muda Shu. Tuan Muda Shu, mungkin hati Tuan Muda Shu akan luluh. Dan dia akan membiarkan kakak iparmu mengembalikan semua aset keluargamu. Kakak, Mo Tianfang, tidak akan memohon pada siapapun. Mo Tianfang, jika keluargamu hancur, kaulah pendasanya. Bagaimana kau bisa tega bertemu leluhur keluargamu? Tamparan ini demi persahabatan masa kecil kita. Aku tak akan menyimpan dendam. Tapi jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika aku kejam. Mo Tianfang, tadinya aku pikir kau hanya tidak kompeten, hanya tukang pamer. Tak kusangka kau begitu berdarah dingin. Aku, Yunlu, benar-benar buta. Telah menunggu dirimu selama 5 tahun. Sudah kukatakan sejak dulu. Tuan Muda Shu adalah pasangan yang tepat untukmu. Bocah ingusan ini bahkan tak pantas untuk mengangkat sepatu Tuan Muda Shu. Tian Qing, Tuan Muda Qiu saat ini sedang mengejar Lulu. Aku dan Lulu akan pergi memohon untukmu. Biarkan bocah ingusan ini menikmati 1 bulan terakhir di keluarga Yun sebagai menantu laki-laki yang tinggal serumah. Baiklah, ayo cepat pergi. Kakakku akan lebih sedikit menderita. Tunggu. Mereka juga menculik seseorang. Kakak ipar. Kakak ipar, tolong lepaskan aku. Aku benar-benar bangkrut. Apa sih yang kau teriakkan? Aku bukan kakak iparmu lagi. Keluargamu Mo telah menyinggung Tuan Muda Shu. Siapa yang berani berurusan dengan keluargamu sekarang? Yang menyinggung Tuan Muda Shu adalah Mo Tianfang, bukan aku atau adikku. Omong kosong. Diam di situ. Tunggu adikmu membawa uang untuk menebusmu. Lepaskan dia. Aku bertanya-tanya mengapa aku begitu sial. Jadi kau, anak emas keluargamu. Kau, aku benar-benar buta. Telah mempercayaimu. Sialan kau, apa yang kau bicarakan? Kakakmu berjudi dan kalah 20 juta dari salah satu anak buahku. Ini surat hutangnya. Beri aku uangnya. Akan kuberikan padamu. Itu jebakan. Mereka memancingku berjudi. Ini hitam di atas putih. Terserah kau mau bilang apa. Kau mengalihkan semua aset keluargamu. Semuanya sudah habis. Dari mana aku mendapatkan uangnya? Aset keluargamu. Beraninya kau mengatakan itu 5 tahun lalu. Ketika anak emas ini menghilang, semua berkat aku. Yang membuat segalanya tetap berjalan. Keluargamu Mo nyaris bertahan sampai sekarang. Tuan Muda Shu, apa yang menjadi hakku? Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah bocah manis ini, Qi Zuolong. Lepaskan dia. Kalau berani, hadapi aku. Takut sekali. Biar ku bilang.
Ini wilayah Dewa Perang Utara. Bahkan Qiu Tianlong dari perkumpulan naga hijau tak berani cari gara-gara di sini. Kau benar-benar tak bisa diselamatkan. Ini properti Sun Gaoyang. Diam. Beraninya kau memanggil Dewa Perang Utara dengan namanya. Hanya karena itu, aku akan menghancurkanmu. Ini pelayan Dewa Perang Utara. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Tuan pelayan. Dia baru kembali ke kota Long. Dia belum tahu aturannya. Jangan dianggap serius. Tian Fang, minta maaf pada tuan pelayan. Dia tak pantas mendapatkannya. Bocah. Kau tak ingin hidup, ya? Pergi dari sini. Tuan pelayan, tolong tenang. Bisakah kau memberiku sedikit waktu untuk mengurus masalah kecil? Aku beri waktu setengah jam. Jika kau lari, aku akan memburumu. Sudah kubilang, bocah manis ini tak berguna, selain bikin masalah. Dan kau tak percaya padaku. Tuan Muda Qi, kau tahu keluarga Yun kami. Dan keluargamu dekat. Qi Zuolong. Tuan Muda Shu sedang mengejar adikku, Yun Lu. Bagaimana kalau demi Tuan Muda Shu? Kau bebaskan saudari Tian Qing dan temannya. Aku pasti akan memberi Nona Yun Lu rasa hormat yang pantas diterimanya. Tapi dia, bocah manis ini, harus merangkak. Tuan Muda Qi, bagaimanapun juga, kau bertunangan denganku. Bukankah ini terlalu jauh? Nona, kalau kau mau merangkak, kau juga bisa merangkak. Tian Fang, demi sepupumu, tahan saja. Mo Tian Fang, apa kau laki-laki? Sudah waktunya kau tunjukkan kemampuanmu. Apa kau mau jadi pengecut? Kakak Tian Fang, aku tak mau ke Myanmar Utara. Tolong selamatkan aku. Bukankah kau tadi memanggilku suami simpanan dan bocah manis? Sekarang, kenapa kalian semua memohon padaku? Apa yang kalian pikirkan? Tian Fang, keluarga Yun kami tak bisa menghasilkan 20 juta. Bagaimana kalau kau? Kesabaranku mulai habis. Sudah kau putuskan? Baiklah. Aku akan merangkak. Berhenti. Pelayannya datang. Seseorang mengacau di wilayah Dewa Perang Utara. Kau cari mati, nak. Berhenti. Aku akan bayar 20 jutanya atas nama keluarga Mou, Jin Yu Air. Ini negara Hu. Bukan tempatmu untuk ikut campur. Hanya 20 juta. Aku akan membayarnya untuk keluarga Mou, tuan pelayan. 20 jutanya masalah kecil. Aku dipukuli juga masalah kecil. Tapi bocah ini tidak menghormati aturan Dewa Perang Utara. Dia pantas mati. Kau sama sekali tak boleh memaafkannya. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Pergi. Nah, tetap di sini dan hadapi kematianmu. Hei, aku seorang putri. Apa aku tak pantas dapat rasa hormat sebanyak itu? Jika kau ingin membunuhnya, kau harus membunuhku dulu. Kau seorang pria, bersembunyi di balik wanita. Apa pantas? Sejak kapan wilayah utara menjadi begitu sombong? Bahkan anjing di bawah komandomu menggigit siapapun yang dilihatnya. Kau Huang Fugi, sejak kapan Dewa Perang Utara mengizinkanmu membantai warga sipil? Kau Aku tidak tahu kalau Tuan Burung Merah ada di sini. Maafkan aku karena kurang menyambutmu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Penonton, enyahlah. Butler, bocah ini mencemarkan nama baik Dewa Perang Medan Utara. Reputasinya, apa kau akan membiarkannya memotongku saat aku sedang berbicara? Ini pemandangan langka. Hentikan omong kosongmu dan enyahlah. Pergi. Nona muda ini luar biasa. Kau juga enyahlah. Saya.
Aku sudah menugaskan setumpuk tugas berantakan kepada Huang Fugi. Aku ragu dia punya waktu untuk mengganggu Raja Dewa. Situasi di kota naga akhir-akhir ini rumit. Suruh Medan Utara datang dan membersihkannya. Ya. Presiden, gedung perkumpulan naga Azuri kita di Kota Long telah dihancurkan. Apa semua pabrik kita telah dihancurkan? Kau dengar pemimpinnya adalah ahli tingkat dewa perang asing. Sipir, ada kerusuhan di penjara langit. Seorang ahli tingkat dewa perang telah menyusup dalam hukuman mati. Dia segera kembali ke penjara surgawi untuk menekan. Di mana Vermilion Beard tadi malam di zona perang laut timur, beberapa kapal selam dari negara tak dikenal muncul. Vermilion Beard pergi membantu dewa perang laut timur untuk menstabilkan pertahanan pantai. Mereka menyatakan perang. Qiu Tianlong, kau cepat bawa orang untuk menstabilkan ketertiban di kota Long. Long Xiaoyun, kau kembali ke penjara langit untuk menekan kerusuhan. Baik. Berani mengancamku dengan seorang wanita? Kau cari mati. Ini kamar pangeran. Kau tidak boleh masuk. Yun Lu, kau baik-baik saja. Yun Sui, kenapa kau? Di mana Yun Lu? Tolong, perkosaan. Mu Tianfang, jika kau tak bisa memilikiku, kau akan menghancurkan adikku. Adik. Jadi kalian berdua yang bersekongkol untuk jebakan ini. Mu Tianfang, kau mencoba memperkosa Jin Xian dan pacar pangeran. Sekarang dengan saksi dan barang bukti. Apalagi yang ingin kau katakan? Pacar pangeran siapa? Aku bahkan tak mengenalnya. Pangeran ini dan Nona Yun Sui jatuh cinta pada pandangan pertama. Sekarang Nona Yun Sui adalah pacar pangeran ini. Tingkah lakumu ini adalah penghinaan bagi negara kami. Bahkan jika kami membunuhmu sekarang, negara Hungu tak akan berani bicara apapun. Bocah tengik. Kau cari mati. Kakek tua. Kurasa kau tak cukup. Dupa ilahi 9 transformasi. Betul. Betul, kau lumayan tahu. Siapapun yang terkena dupa ilahi 9 transformasi, semua meridiannya akan terblokir. Dan pikirannya kacau. Mulai sekarang kau akan menjadi lumpuh. Yun Lu, kau begitu kejam. Sayang, apa kau ingat? 5 tahun lalu. Sekarang tuan muda ini akan sekali lagi memutuskan uratmu dan membuatmu lumpuh muncul di kota naga. Agar seluruh kota tahu siapa penguasa sejati kota naga. Tuan muda pertama. Aku tak percaya kau bisa menumbuhkan kembali urat dan ligamenmu. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau berlutut dan memohon padaku, bersujud sampai aku puas, aku mungkin saja menyisakan 1 tanganmu. Jadi orang lain tak perlu menyuapimu seumur hidup. Sepertinya sudah waktunya untuk menghapus keluarga musuh dari Huaguo. Kau masih berani menjawab balik di titik ini? Sayang sekali. Tak ada yang datang untuk membantumu sekarang. Sungguh sayang, aku tadinya punya rahasia besar untuk diberitahukan padamu hari ini. Rahasia apa? Sebuah rahasia yang bisa mengangkatmu ke posisi tertinggi. Sebuah rahasia tentang warisan Raja Dewa Surgawi Huaguo. Kesenanganku terbesar adalah membuatmu berharap kau mati, tapi tak bisa mati. Rahasia sialan macam apa itu? Aku tak tertarik. Tunggu. Aku agak tertarik. Rahasia ini hanya bisa kukatakan pada warga Huaguo. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan terakhirmu. Mendekatlah. Rahasia Huaguo ini. Beraninya kau menipuku.
Sayang sekali, aku tak bisa membunuhmu. Berhenti. Kau datang tepat waktu. Aku akan membunuhmu juga. Berhenti. Jangan berani-beraninya kau menyakitinya. Jangan kau berani membunuhnya. Aku akan membunuh kalian berdua. Jin Zian dan aku sudah membongkar semua kejahatan yang kau lakukan secara online. Jika aku mati, itu akan otomatis dipublikasikan dalam 24 jam. Seluruh dunia akan tahu bagaimana kau membunuh ayah dan adikmu demi tahta dan bagaimana kau menjebak Mu Tianfang. Kau benar-benar melakukan ini. Kau akan membuat negara Ke menjadi bahan tertawaan dunia. Jadi bagaimana? Pangeran, jangan dengarkan omong kosongnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melenyapkan sampah kecil ini. Aku yakin dia benar-benar bisa melakukannya. Lagi pula Mu Tianfang hanya akan menjadi sampah kecil yang tak berguna. Mulai sekarang, lepaskan dia, terserah. Jin Xian dan aku tidak setuju. Bocah ingusan, jika tuanmu, Dewa Perang Utara ada di sini, aku mungkin akan memberinya sedikit muka, tapi kau ini apa? Beraninya kau mempertanyakan niat pangeran? Saat ini, di Hua Guomu, tak ada yang bisa menandingiku. Lawan lamaku. Kusarankan kau untuk nurut saja. Sixing, dia sudah begini. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Yun Lu, apa kau masih punya perasaan untuk bocah manis ini? Aku sudah melakukan ini untukmu, dan kau masih memukulku? Aku hanya tidak ingin dia mendapatkan apapun. Karena dia sudah menjadi sampah sejati. Kau tentu saja tidak berguna. Bukankah dia suamimu? Bukankah dia tunanganmu? Bawa dia kembali dan simpan dia. Aku akan membuat keluargamu Yun dan Mo menjadi lelucon terbesar di Kota Long. Apa yang kukatakan padamu dulu? Kau tidak mau mendengarkan. Sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Malah kita punya sampah pembuang makanan ini di rumah. Tidak. Putri yang tak tahu malu ini, saya. Kakak. Prioritas utama sekarang adalah memenangkan kembali hati Tuan Muda Shu, membuatnya jatuh cinta padamu lagi. Itulah satu-satunya cara keluarga Yun kita bisa bertahan. Keluarga Yun tamat. Keluarga Yun benar-benar tamat kali ini. Kau masih berani mengatakan itu kalau bukan karenamu memaksaku menikahi Xiao Sixing. Mu Tianfang tidak akan kembali dan berselisih dengannya. Alangkah baiknya jika kita menjalani hidup kita dengan damai. Kita tidak akan seperti ini sekarang. Kami melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Dia hanya sepotong sampah tak berguna. Masa depan apa yang bisa kau miliki dengannya? Apa gunanya bagi keluarga Yun kita? Hanya dengan bersama Tuan Muda Shu, keluarga Yun kita bisa menjadi keluarga teratas di Kota Long. Tapi sekarang Xiao Sixing tidak menginginkanku lagi. Oh, kakak, pergilah dan mohon pada Tuan Muda Shu, jika dia benar-benar tidak setuju, kau bisa jadi selirnya, bahkan tanpa gelar. Memalukan. Jin Yuer, kapan giliranmu untuk bicara? Sekalipun memalukan, itu urusan keluarga Yun kami. Apa hubungannya denganmu? Kau apa? Kau bukan lagi seorang putri yang agung. Ini Yun Lu, yang karena menghormati persaudaraan sumpah setiamu, mengizinkanmu tinggal di keluarga Yun. Kau lebih baik menjaga tingkah lakumu. Jika kau bergosip lagi, aku akan merobek mulutmu. Raja Dewa bermaksud, perkumpulan naga hijau akan melepaskan pengaruh bawah tanahnya, bukan melepaskan, tapi menarik kembali. Alasannya adalah kau menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu. Serangan balik telah melanda. Terluka parah. Biarkan kekuatan luar perlahan-lahan menyusup. Akhirnya mencabut mereka sepenuhnya. Adapun Long Xiaoyun, aku sudah memberitahunya. Penjara surgawi harus melonggarkan cengkeramanya. Biarkan musuh melakukan apa yang harus mereka lakukan. Paham? Kubilang aku tak bisa menemukanmu dimanapun. Dasar sampah kecil. Jadi kau bersembunyi di sini. Apa? Tuan muda ini telah tiba. Perkumpulan naga Azuremu, buta sekali. Tidakkah kau keluar dan menyambutku? Kau pikir kau siapa?
menyuruhku datang dan menyambutmu, Qiu Tianlong. Aku sudah muak denganmu. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Hanya kau. Gue bisa remekin elo cuma dengan jentikan jari. Kayaknya Dewa Perang 4 nebak dengan tepat teknik rahasia yang elo pakai waktu itu buat naikin paksa kekuatan elo. Udah jadi bumerang, kan? Saat ini, elo mungkin bahkan gak bisa ngangkat sebilah pedang. Kok elo tahu? Gak usah peduli, gimana gue tahu? Qiu Tianlong, dengan kekuatan elo yang sekarang, elo gak bisa lindungin perkumpulan naga Azuri. Gue bakal kasih elo kesempatan. Kasih gue posisi ketua perkumpulan naga Azuri. Kalau gue lagi berbaik hati, mungkin gue bakal biarin elo hidup. Jangan, ketua Qiu. Tuan Muda Mo masih nunggu elo buat lindungin dia. Sampah kecil ini. Gue bisa bunuh dia dengan mudah. Tapi Qiu Tianlong, gue bakal kasih elo satu pilihan lagi. Sujud di depan sampah kecil ini. Atau gue bakal serbu masuk sama anak buah gue dan paksa rebut perkumpulan naga Azuri. Saat itu, posisi elo sebagai wakil ketua juga nggak bakal aman. Gue nyerah. Mulai sekarang, perkumpulan naga Azuri jadi milik Tuan Muda Shu. Tunggu. Elo lagi ngapain? Minggir. Alo, sampah kecil. Lihat baik-baik. Orang yang harusnya lindungin elo sekarang bakal sujud di depan gue. Lihat baik-baik. Lihat, Qiu Tianlong sujud di depan ketua perkumpulan naga Azuri. Lihat. Lihat, kan? Dia sujud di depan gue. Elo mikir apa sekarang? Elo mau bunuh? Mau bunuh? Ayo. Bunuh gue. Ayo. Tianfang. Elo gak bakal pernah punya kesempatan itu. Semua orang yang berhubungan denganmu, kalian semua sujud di kaki gue. Termasuk keluargamu Elo, keluarga Yun, perkumpulan naga hijau, dan Tian Lao Long Xiao Yun itu. Setiap orang dari kalian. Kalian semua harus sujud di kaki gue. Siapa? Jin Yue'er. Gue saranin Elo jangan coba-coba macem-macem. Gue bukan kakak Elo. Kalau Elo bikin gue kesel, gue bakal lucuti Elo dan jual Elo ke rumah bordil. Elo rela sujud ke ketua Qiu. Apa hubungannya sama gue? Gue nggak tahu apa-apa. Qiu Tianlong, gue kasih Elo 3 hari buat nyerahin semua aset perkumpulan naga hijau ke gue. Tuan Muda Shu? Enggak, Ketua Shu. Aset perkumpulan naga hijau tuh banyak banget. 3 hari. Waktunya terlalu singkat. Gue bilang 3 hari ya, 3 hari. Abis itu, Elo nggak bakal bisa nongkrong di Kota Long lagi. Ayo pergi. Kerja bagus, Ketua Qiu. Xiao Xixing, Elo beneran mikir gue sujud sama dia? Sebenarnya, gue sujud sama Elo, Bos Dog. Yue'er, pergi dan jemput Yun Wanwan. Gue mau tahu peran apa yang dia mainkan dalam semua ini. Siap, Raja Dewa suamiku. Tuan Muda Mo, ada apa? Tuan Muda Mo, masih berani nanya? Apa Elo sengaja kerjasama sama Xiao Xixing buat jebak dan nipu Tuan Muda Mo supaya pergi ke hotel buat nyelamatin Yun Lu? Dia bayar Elo berapa? Jin Yue'er, jaga mulut Elo. Dengan status Elo nggak pantas nanya ke gue. Lagi pula, Tuan Muda mau menyelamatkanku. Aku sudah menjadi miliknya. Budak kecil, bagaimana mungkin aku membantu orang lain melukainya? Tak tahu malu. Jika kau tidak menelpon dan sengaja memberitahu Tuan Muda Mo tentang Yun Lu, bagaimana mungkin dia terjebak? Aku tidak punya pilihan. Saudari Yun Sui datang kepadaku dan berkata Yun Lu telah diculik. Kurasa saudari Yun Sui tidak akan nyaman meminta bantuan Tuan Muda Mo, jadi aku harus menelpon Tuan Muda Mo sendiri. Maaf, Tuan. Ini salahku kau jadi begini. Jin Yue'er, akankah tuanku kembali normal?
Tuan Muda Mong, apakah dia kembali normal? Tidak ada hubungannya denganmu. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, maka keluarlah. Putri ini merasa terganggu hanya dengan melihatmu. Tidak, aku ingin tinggal dan merawat tuanku. Kau seorang bintang besar, tinggal di sini dan menjaganya. Kau pikir masalahnya belum cukup? Apa belum cukup? Tak percaya. Sampah kecil ini sebenarnya punya seseorang yang menyukainya. Yun Sui. Kau berani memakaiku? Apakah aku memanfaatkanmu? Kukatakan sejak awal untuk tidak membiarkan si imut ini pergi membantu. Dia bersikeras pergi sendiri. Apa yang bisa kulakukan? Aku tak pernah menyangka kalian berdua bersaudari. Bisa begitu tak tahu malu. Begitu kejam. Yun Wanwan, buta. Yun Wanwan, kusarankan kau menjauh dari sampah kecil ini. Hati-hati, atau Tuan Xiao akan marah. Kau, bintang besar, tak akan populer lagi. Yun Sui hari ini, aku akan membalaskan dendam Tuan Muda Mong. Hajar dia sampai mati. Lepaskan aku, lepaskan. Wanita keji itu, aku tak bisa menghadapimu hari ini. Aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Kau, berhenti. Siapa yang menyuruhmu membuat keributan di sini? Sungguh memalukan. Xiao Xixing, kenapa kau di sini lagi? Kau seperti uang raja sial. Aku sudah memutuskan untuk menikahi Yun Lu. Kenapa aku tidak boleh datang? Wan Wan, hari ini adalah milik adikmu, Yun Lu, dan negosiasi ulang tanggal pernikahan Tuan Shu, sebuah acara yang menggembirakan. Jika kau terus menggangguku, keluar. Yun Lu, Xiao Xixing memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kau masih ingin menikahinya? Putri, aku tak suka mendengar itu. Inilah yang kusebut cinta yang keras. Sejak hari itu, aku merasa sangat bersalah. Kenapa aku memperlakukan seorang wanita yang sangat mencintaiku? Jadi, aku telah memutuskan untuk belajar dari kesalahanku dan melamar Yun Lu lagi, agar Yun Lu menikah denganku. Pas kali Tuan Muda mau ada di sini untuk menjadi saksi, kan? Yun Lu, aku salah. Aku jahat tempo hari. Kuharap kau bisa memberiku kesempatan lagi. Biarkan aku mencintaimu dengan benar kali ini. Yun Lu, jangan percaya padanya. Kau tak boleh menikahinya. Jin Yu Er, jika kau terus bicara omong kosong, keluar dari keluarga Yun. Saya, benar. Adikku dan Tuan Shu telah bekerja sangat keras untuk sampai ke titik ini. Hentikan omong kosongmu. Kakak, cepat setujui Tuan Shu. Aku bersedia. Benar sekali. Kali ini tak akan ada yang mengganggumu. Kan Tuan Muda Mo? Oh, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku sampai lupa. Moda Xiao sekarang hanyalah sampah kecil yang bahkan butuh bantuan untuk ke toilet. Paman Yun, Moda Xiao ini adalah makom blank antara Yun Lu dan aku. Di pesta pernikahan ini, dia harus hadir. Jangan bawa si kecil ini. Terlalu memalukan. Oh, dia harus hadir. Mu Tianfang, aku ingin kau menyaksikan bagaimana aku menggasak tunanganmu. Oh, Xianji, apa kau ingin mempertimbangkan kembali? Tianfang, meskipun kau sudah menjadi sampah kecil, keluarga Yun kami akan mengingat persahabatan antara kedua keluarga kita. Kami akan menjagamu dengan baik. Oh, ayolah. Bicara dengan sampah kecil ini. Percuma saja. Dia tak bisa dengar. Oh, ayo pergi. Yun Lu, kau sungguh tak bisa menikah dengannya. Yun Wanwan, tolong jaga Tuan Muda Mo. Tuan, apa kau sungguh tidak ingat Wanwan? Apa kau sungguh tak ingat Wanwan? Mu Tianfang, tak kusangka kau jadi sampah kecil begini. Kau bahkan tak bisa mengalahkan seorang dewa perang pelindung. Ini jauh lebih buruk dari Raja Dewa Surgawi Haotian sebelumnya. Aku berharap kau dan Hua Guo akan bertarung agar negara kami bisa menuai keuntungan. Tak disangka, kau sangat mengecewakanku. Tapi ini juga bagus. Dewa perang surgawi Hua Guo, Haotian, sudah lumpuh. Tak ada lagi yang tersisa untuk menghentikan invasi negara kami. Oh, Lulu, lihat gaun mana yang harus kupakai ke pernikahanmu. Yang ini atau yang ini? Terserah.
Kau tampak cantik dengan apapun. Oh kakak, pernikahanmu sebentar lagi. Apa yang kau pikirkan? Kakak, aku selalu merasa bersalah pada Mo Tianfang. Biar kukatakan padamu, kau membawa harapan untuk membangkitkan keluarga Yun. Kau harus memusatkan semua perhatianmu pada Tuan Muda Shu. Tuan Muda Shu mengampunimu kali ini. Jika kau terus berhubungan dengan Mo Tianfang, tak akan ada hasil yang baik. Jin Yue'an, sudah kubilang, kau dan sampah kecil ini hanya pantas di tempat pelayan. Apa kau pantas berada di ruang tamu ini? Aku hanya ingin melihat sendiri bahwa Xiao Xixing menunjukkan wajah aslinya. Saat kalian semua menangis dan menjerit, tak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu saat itu. Oh, apa yang kau pikirkan? Setelah Tuan Muda Zhou menikahi Yun Lu, keluarga Yun akan makmur. Memang, aku lupa memberitahumu sesuatu. Tuan Muda Zhou, kau tahu, sebenarnya memesankan tempat di pesta pernikahan untuk sampah kecil ini. Kau akan berada di sana bersama si kecil ini dan menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri Yun Lu kita menemukan kebahagiaannya sendiri. Dewa Perang Haotian Tiongkok sudah lumpuh. Pernikahan Xiao Xixing ini akan menjadi titik terobosan kita. Persyaratan minimumnya adalah membunuh beberapa tokoh penting. Aku tak percaya kalau kedua negara mereka tak akan berperang. Ya. Kebetulan sekali, hidup memang penuh kebetulan. Bukan tanda tanya. Setelah berbulan-bulan penuh liku-liku, setelah begitu banyak kekacauan, akhirnya pernikahan gue sama Nona Yun Lu bisa lancar jaya. Dan semua ini berkat Mo Tianfang, Tuan Muda tertua keluarga Mo. Sambut Tuan Muda Mo. Sekarang, kita sambut Tuan Muda Mo. Mo Tianfang. Kemarilah. Gue mau denger lo. Restuin kita berdua. Langsung. Maaf. Gue lupa. Lo kan bisu ya? Lo nggak pantas dapet restu gue. Jadi, lo bisa ngomong toh? Nah, gini kan lebih seru. Ya, masa ngebully orang? Bisu yang nggak bisa ngomong. Nggak ada gregetnya. Ayo Mo Tianfang, kasih tahu semua orang, semua tokoh penting Kota Naga, pada ngumpul di sini. Bilang ke semuanya, siapa Tuan Muda nomor 1 di Kota Naga? Xiao Xixing. Lo pikir ini masih sama kayak 5 tahun yang lalu? Gue udah nggak peduli sama ginian gelar Tuan Muda nomor 1 Kota Naga ini. Kalau lo mau, ambil aja. Gue nggak peduli belas. Lo nggak asik banget sih. Lo nggak tahu gue orangnya kayak gimana? Apa yang ditawarin orang ke gue? Gue tolak. Tapi apa yang jadi milik orang lain? Harus gue rebut. Lihat nih. Tuan Muda nomor 1 Kota Naga jadi milik gue. Cewek lo juga jadi milik gue. Cewek ini udah nggak gue incer lagi. Xiao Xixing, katanya lo cinta sama gue. Cewek bodoh, tentu aja gue cinta sama lo. Tapi selama itu punya Mo Tianfang, semuanya gue embat. Boy, angkut kursi rodanya, buang jauh-jauh. Xiao Xixing, berani banget lo. Gue bilang, apapun yang berhubungan sama Mo Tianfang, semuanya bakal gue rampas dan gue buang. Gue mau dia kayak cacing, ngerayap di tanah. Ngeliatin gue sama ceweknya di kamar pengantin kita. Kota Naga sekarang di bawah kendali gue. Gue bebas mau ngapain aja. Siapa yang berani ngelawan gue? Oh iya, gue kasih tahu kalian semua. Satu hal lagi, mulai hari ini, kekuasaan militer dan politik di Kota Naga semuanya dikelola sama gue, Xiao Xixing, Pangeran Kim Hyun, dan Dewa Perang Pelindung, Pat, mengucapkan selamat atas pernikahan Xiao Xixing. Cewek bodoh. Tuan Muda Zhou lagi berkuasa sekarang. Kita nggak bisa macam-macam sama dia. Pangeran Kim, Dewa Perang Pat, kenapa kalian berdua datang ke sini? Langsung tanda tanya. Tentu aja kami ke sini buat ngambil rampasan perang. Maksud lo? Bocah dari keluarga Su, lo pikir gue datang ke Tiongkok cuma buat bawa pulang putri? Naif banget. Tanpa keuntungan yang cukup, nggak mungkin gue jauh-jauh datang ke negara Hao kalian. Gue nggak mikir panjang. Kalau gitu, 50 juta dolar. Sebagai tanda ketulusan gue ke kalian berdua. Apa? Dengan semua industri di Kota Naga. Lo pikir cuma bernilai 50 juta dolar? Gue mau industri Kota Naga senilai 10 miliar dolar. Kim Hyun, ini pemerasan. Betul sekali.
Pangeran ini lagi memeras. Lagian sekarang, lo nggak punya siapa-siapa yang bisa nyaingin Dewa Perang Pak. Kalaupun gue peras lo, nggak ada yang berani belain lo. Ada apa ini? Sebelumnya untuk menangani itu, sampah kecil dari keluarga Mo, saya bekerja sama dengan kedua orang ini. Siapa sangka mereka begitu rakus? Tuan Muda Shu, jika kota naga Anda tidak dapat menawarkan itu, saya tidak keberatan mengambilnya secara paksa. Merampok. Apakah kau mendapat izin dariku? Mu Tianfang. Kau masih bisa bicara? Mustahil. Seseorang yang terkena 9 transformasi dupa ilahi. Tidak mungkin begitu. Berkepala dingin. Aku mengerti sekarang. Kau berpura-pura selama ini. Kau tidak pantas menjadi seniman bela diri sejati. Entah aku berpura-pura atau tidak. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sejengkal pun kota naga. Tuan Muda Shu, pemimpin kota Shu, apakah Anda benar-benar akan mendengarkan sampah kecil ini? Pangeran Kim, mengapa marah karena sampah kecil ini? Sampah kecil ini, aku hanya tidak terima kehilangan segalanya. Kau hanya pandai bicara. Seseorang, seret bocah kesayangan ini keluar, Chao Sixing. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Kau tidak bisa menyetujui tuntutan kedua orang ini. Jika kau memberikan industri kota naga kepada mereka, itu akan seperti menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi. Maka kami berdua akan menjadi pendosa Huaguo. Itu bukan urusanmu. Hei tidak, Pak Bucheng. Beraninya kau memukul pamanku. Hanya sedikit hukuman. Tuan Muda Shu, jika kau tidak menyetujui tuntutan pangeran, jangan salahkan orang tua ini karena melepaskan pembantaian Qiu Tianlong. Kau mampu mengalahkan orang tua ini. Tolong, Qiu terluka parah dan belum pulih. Aku tidak bisa bertarung. Di mana Long Xiaoyun? Sipir Long disergap saat menekan penjara surgawi. Dia belum bangun. Hari ini adalah awal dari kemunduran Huaguo. Apa telingamu tuli? Aku bilang, selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sejengkal pun kota naga. Itu mudah. Bunuh kau dulu. Dewa Perang Park, bunuh dia. Mustahil. Kekuatan Dewa Perang. Ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ini adalah supremasi Huaguo. Dewa Perang Haotian. Dewa Perang ada di sini. Beraninya kau menyerang Huaguo, kau mencari mati. Raja Dewa Haotian. Bagaimana ini mungkin? Jika kau adalah Raja Dewa Haotian, mengapa kau mau menjadi menantu keluarga Yun? Alasannya, aku menyembunyikan identitasku adalah karena seseorang mencoba mengganggu kedamaian Huaguo. Aku tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasku. Sekarang kalian semua telah muncul. Aku tidak perlu bersembunyi lagi. Kak Bucheng, apakah kau lupa perjanjian antara kau dan mantan Raja Dewa Haotian Huaguo? Selama sisa hidupmu, bahkan setengah langkah pun tidak. Jika Raja Dewa tuamu masih hidup, orang tua ini mungkin masih takut akan statusmu. Sekarang, kau hanyalah bocah ingusan kecil. Bahkan jika kau telah mewarisi warisan Raja Dewa, lalu kenapa? Orang tua ini tidak takut padamu. Hari ini, Dewa Perang dari 4 zona perangmu telah ditahan. Mereka tak bisa datang menyelamatkanmu. Mustahil datang menyelamatkanmu. Hari ini orang tua ini akan secara pribadi mengantarmu ke Huaguo. Raja Dewa Haotian menuju kematianmu. Mustahil datang menyelamatkanmu. Apa kau sungguh berpikir tak ada seorang pun di Huaguo yang bisa menandingimu? Sipir penjara surgawi, Dewa Perang tingkat kedua Huaguo, Long Xiaoyun. Salam, Tuan Raja Dewa Haotian. Pemimpin perkumpulan naga Azuri, Dewa Perang tingkat ketiga Huaguo, Qiu Tianlong. Salam, Tuan Raja Dewa Haotian. Zhou Xiongfan Xiu Sixing. Cepat berikan penghormatanmu, Tuan Dewa Haotian. Baiklah. Jadi kalian semua berpura-pura. Kami hanya menginginkan sepotong kota Long. Itu saja, kau masihlah anjing puncak kota Long. Tapi, jika nama ini adalah Raja Dewa Haotian, maka kau benar-benar celaka. Paman, apa yang harus kita lakukan? Aku di sini. Raja Dewa Haotian Huaguo dan Dewa Perang pelindung negara bertarung habis-habisan. Pemandangan yang jarang terlihat dalam beberapa dekade. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Benar, kan? Tuanku, Yun Wanwan. Aku telah lama memperhatikan tingkah lakumu yang aneh. Siapa kau sebenarnya? Karena kau tidak diracuni, kau seharusnya tahu identitasku. Aku Abe Haru, Dewa Perang tertinggi negara Er. Abe Haru.
Itu mustahil. Abe Haru telah terkenal selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin dia, seorang wanita muda berusia 20-an? Lalu, sepertinya kekuatanmu telah mencapai ranah di mana kau bisa mengubah penampilanmu sesuka hati. Sayang sekali kau menyadarinya terlambat. Park Museo dan aku bergabung untuk mengirimnya ke kematiannya. Sombong. Jadi bagaimana jika kau punya banyak orang? Jadi bagaimana? Tak satu pun dari kalian melampaui kekuatan bela diri tingkat dewa perang. Kalian tidak layak menjadi lawan warisan Raja Dewa Haotianku di Huaguo. Raja Dewa Haotian, tuanmu, Dewa Perang Haotian, sebelumnya mengatakan hal yang sama. Tapi dia tetap mati di bawah kepungan 4 dewa perang. Kau membunuh ayahku. Ingin balas dendam? Kalau begitu mari kita lihat jika kau punya kemampuan. Tuan Raja Dewa, aku meminta duel 1 lawan 1 dengan wanita ini. 1 lawan 1. Teknik mereka aneh. Untuk amannya, aku akan bergerak duluan. Tidak ada titik temu di antara kita. Aku harus membunuh wanita ini. Bahkan jika aku tak bisa membunuhnya, aku bisa mencari tahu triknya. Hati-hati kalau begitu. Jika kau tak bisa menang, mundur ke sisiku. Personel yang tidak terkait pergi sekarang. Kalian tidak bisa pergi. Tunggu di sini untuk penghakiman Raja Dewa. Ayo, biarkan aku membunuhmu. Untuk membalaskan dendam ayahku. Hanya kau, sampah, layak disebut pakar dewa perang. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Seperti yang diharapkan dari Raja Dewa Haotian. Apa yang ditunggu orang tuaku? Menunggu dia untuk menghabisi kita satu persatu. Bagus, ayo kita serang dia bersama-sama. Jatuhkan Huaguo, serang Raja Dewa Haotian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia sendirian menangkis serangan gabungan dari kami 4 dewa perang? Ini, bahkan Raja Dewa Haotian sebelumnya tak bisa melakukan ini. Raja Dewa Haotian sebelumnya, bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh seorang wanita? Mendekati akhir hidupnya dengan kurang dari 10% dari memaksa. Kalian badut-badut tak berarti, bahkan tak pantas menjadi lawannya. Long Xiaoyun menyuruh orang-orang ini ditangkap dan dipenjara di penjara surgawi. Baik, Qiu Tianlong, kau segera kembali ke perkumpulan naga biru dan suruh anak buahmu menyelidiki di Kota Long, tepatnya berapa banyak mata-mata asing yang tersisa. Jika ada yang perlu dilaporkan, segera datang. Baik. Tuan Muda Shu, apa kau berpikir untuk merebut posisiku sebagai Raja Dewa Haotian juga? Raja Dewa, saya buta telah menyinggung Anda. Bisakah demi tuanku, Dewa Perang Wilayah Utara, tolong ampuni aku. Aku tidak menginginkan Yunlu lagi. Aku akan mengembalikannya. Zhao Xingko menjijikan. Serahkan semua aset keluargamu, Shu, dan sumbangkan ke Kota Long. Baik-baik. Sekarang pergi dari sini. Mempertimbangkan tuanmu, aku akan mengampuni hidupmu. Terima kasih Raja Dewa. Terima kasih. Pergi. Ayo pergi. Sayang sekali, kau juga mengasihani mereka. Aku mengasihani tempat pernikahannya, didekorasi begitu indah. Akan terbuang sia-sia. Karena kau tak ingin itu terbuang sia-sia. Mari kita manfaatkan. Jin Yue'er, maukah kau menikah denganku? Apa aku benar-benar bisa menikah denganmu? Aku tidak mengulangi perkataanku. Aku mau, tentu saja aku mau. Kalian berdua, apa kalian menikmati kunjungan kalian di sini? Zhao Xixing, bukankah kau diusir dari Kota Long oleh Mu Tianfang? Hanya karena dia menyuruhku pergi. Bukan berarti aku akan pergi. Aku akan menghancurkan semua yang berharga baginya. Aku akan menghancurkan semuanya. Ayo. Kakak, dia Raja Dewa Haotian. 10 Zhao Xixing. Tak pantas menjilat sepatunya. Tak perlu malu memohon padanya. Terakhir kali, dia tidak meminta pertanggungjawabanmu. Itu berarti dia masih peduli padamu. Cukup.
Kau juga pantas jadi lawannya. Bukankah ini sudah cukup kacau? Apa kau pikir keluarga Yun kita belum cukup dipermalukan? Bagaimana aku bisa punya muka untuk memohon padanya? Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Aku tidak akan pergi. Yun Lu, jangan lupa. Kau adalah anggota keluarga Yun. Semua yang kau miliki diberikan kepadamu oleh keluarga Yun. Ayah, apa aku salah? Semua yang kulakukan, kapan aku pernah melakukannya untuk diriku sendiri? Bukankah aku melakukan semuanya untuk keluarga Yun, untuk kalian semua? Diam, biarkan Lulu memutuskan ini sendiri, itu keputusannya. Pada saat dia memutuskan, itu akan terlambat. Yun Lu, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Kau harus memohon pada Raja Dewa Surgawi. Memohon apa padaku? Salam, tuanku. Sama-sama. Anggap saja aku seperti Mo Tianfang yang dulu. Aku tak berani. Raja Dewa Surgawi, silakan duduk. Saudari Yue, silakan duduk juga. Kau belum mengatakan apa yang kau inginkan. Tentu saja ini tentang adikku, Yun Lu. Dia masih mencintai Dewa Surgawi. Dan dia berharap Raja Dewa Surgawi akan memberinya kesempatan lagi. Keluarga Yun dan mau kami dapat berdamai. Yun Sui, kemarilah. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Dasar sampah kecil. Beraninya kau. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Yang mulia, tolong ampuni hidupku. Sudah berhari-hari sejak seseorang memanggilku sampah di depanku. Ini agak tidak biasa. Bukan aku sebelumnya, sebelum aku dibutakan oleh keserakahan. Yang mulia, aku telah menyinggungmu. Tolong ampuni keluarga Yun. Kakak, bangunlah. Oh, kakak, cepat berlutut di hadapan Raja Dewa Surgawi. Selamatkan keluarga Yun. Mo Tianfang, aku salah sebelumnya. Apapun yang kau putuskan untuk kulakukan, aku tidak akan mengeluh. Apakah aku bilang akan melakukan sesuatu padamu? Yang mulia, apakah ini berarti kau akan mengampuni keluarga Yun? Aku tidak mengatakan itu. Mencari keuntungan dan menghindari kerugian adalah hal yang wajar. Aku bisa mengerti. Aku tidak akan menyalahkanmu. Namun, Yun Sui, adu dombamu itu kejahatan keji. Kembali ke penjara surgawi dan kerjakan mesin jahit. Terima kasih, Yang Mulia, telah mengampuni hidupku. Juga, aku punya kabar baik untuk dibagikan. Aku dan Yue akan menikah. Yue tidak punya keluarga di negara Hu. Yue tidak punya kerabat di Tiongkok. Yun Lu, sebagai saudara perempuan sumpahnya, kau akan menjadi keluarganya. Yue tidak punya kerabat di Tiongkok. Aku bersedia. Selamat adik Yue Ji. Tuan Raja Dewa, apakah kau sekarang sangat bangga pada dirimu sendiri? Bukankah kau meninggalkan kota naga? Kenapa kau memanggilku? Sebelum aku membunuhmu, bagaimana aku bisa berani pergi? Cepat pergi ke penjara surgawi. Jika kau terlambat, Hua Guo akan kehilangan 2 prajurit level Dewa Perang. Qiu Tianlong, Xiao Yun, Xiao Yun, melepaskan seorang terpidana mati, membunuh dewa perangku. Aku bersumpah akan membuatmu terhapus dari Hua Guo. Tuan Raja Dewa, apa kau tidak terkejut? Aku dengan baik hati mengampuni hidupmu, tapi kau tidak tahu kapan harus berhenti melawan aku lagi. Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu dari saat kau mengungkapkan identitasmu? Hanya salah satu dari kita yang bisa hidup di dunia ini. Baiklah, baiklah. Di mana kau? Kau pikir aku tidak berani memberitahumu? Aku akan mengirimkan alamatnya segera. Sebaiknya kau cepat. Jika kau terlambat, semua orang di keluargamu mau akan mati. Tianfang, jangan gegabah. Jangan impulsif. Suke, hentikan semuanya. Mintalah keempat dewa perang dari timur, barat, selatan, utara. Kembali ke kota naga segera. Ya. Chao Xixing, bersembunyi seperti pengecut. Jika kau laki-laki, keluar dan hadapi aku. Aku di sini. Aku sudah menunggu lama. Mo Tianfang, besok adalah hari kematianmu. Kau akan mati di sini hari ini.
Tianfang, selamatkan aku. Xiao Xixing, selain menangkap wanita, apa gunanya mengancam kita? Jika kau punya nyali, keluar dan lawan aku secara adil. Kau adalah Dewa Hao Tian. Dan aku hanya seorang komandan perang level 2. Bagaimana aku bisa berani menyentuh Tuan Raja Dewa? Tapi jika kau berani membunuhku, aku akan membunuh sepupumu. Aku telah membunuh sepupumu. Lepaskan dia. Dan aku mungkin akan mengampuni hidupmu. Dia, penyelamat hidupku. Kau pikir aku sebodoh itu untuk melepaskannya dan membiarkan kau mengendalikanku? Kau pikir jika kau tidak melepaskannya, aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Dua dewa perang menyerang. Jangan remehkan dia. Pasukan pengendali naga Raja Dewa Hao Tian dapat memanipulasi objek dari kejauhan. Hati-hati, dia mungkin mencoba untuk menangkapnya. Benarkah? Aku ingin melihatnya. Apakah kekuatan naga gioknya lebih cepat atau pedangku yang lebih cepat? Apa yang kau inginkan? Jangan buang napas untuknya. Dia mengulur waktu. Siapa yang tidak mengulur waktu? Mu Tianfang. Lihat ke sana. Beraninya kau? Mo Fufang, aku mohon padamu. Tapi kau bahkan tidak menghormati perasaan lama dengan adikku. Aku tidak punya pilihan lain. Yun Zui, bahkan jika Mo Tianfang mengampuni Yun Lu, dia pasti tidak akan mengampunimu. Hanya dengan bekerja sama denganku, kau bisa menyelamatkan keluarga Yun. Saat aku kembali ke kota Long, posisi tuan muda pertama pasti akan menguntungkanmu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau meracuniku. Benar, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan sikap dinginmu sendiri. Kau bahkan tidak menghormati perasaan lama dengan adikku. Hanya dengan cara ini, aku bisa melenyapkan ancaman bagi keluarga Yun. Dupa ilahi 9 transformasi. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Racun belaka. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Tuan terkasih. Apa kau pikir ini? Racun biasa? Ini adalah surat halusta. Racun aneh yang kuracik selama 10 tahun. Tak ada obatnya. Tak ada penawarnya. Namun, ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu tidur dengan seorang wanita. Raja Dewaku. Sepupu. Tianfang, bagaimana kabarmu? Tianfang, pergi, tinggalkan tempat ini, cepat. Mu Tianfang, semakin keras kau mencoba, semakin cepat racunnya menyebar. Tapi jika dalam waktu setengah jam, kau tidak tidur dengan wanita ini, maka kau akan mati karena racun itu. Jika kau tidur dengan wanita ini, maka seluruh dunia akan tahu bahwa Raja Dewa Surgawi kita melakukan incest dengan sepupunya sendiri. Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Kau tidak punya pilihan. Aku dengar dari Yun Zui bahwa kau akan menikahi Putri Jin Yuer. Selamat. Oh, selamat. Putri Jin Yuer kita akan segera menjadi janda. Xiao Xixing, Tianfang sebagai Dewa Surgawi memiliki kekuatan luar biasa. Kau takkan berhasil. Tahan, Tianfang. Kalian berdua, Dewa Perang, nikmati pertunjukan langsung istana musim semi ini. Tunggu. Apa maksud Jin Yuer dengan tahan? Menurutmu apa maksudnya? Persis seperti yang kau pikirkan. Dewa Perang Utara ada di sini. Dewa Perang Selatan ada di sini. Siapa yang berani tidak menghormati Raja Dewa Surgawi? Lima Dewa Perang ada di sini. Berani-beraninya kau menghina Raja Dewa. Dewa Perang Laut Timur ada di sini. Dewa Perang Gurun Barat ada di sini. Dupa Ilahi 9 transformasi. Dewa Perang Tanah Utara ada di sini. Dewa Perang Perbatasan Selatan ada di sini. Salam, Raja Dewa Surgawi. Kau datang sekarang, tapi apa gunanya? Dia tak bisa bertahan lebih lama lagi. Bajingan, orang bodoh yang lancang. Kembali dan mohon ampun, aku takkan pergi. Aku tidak mengakuinya sebagai Raja Dewa Surgawi. Hak apa yang dia miliki untuk berdiri di atasku? Aku akan pergi dan meminta maaf padanya. Aku telah menyinggung perasaannya begitu dalam. Akankah dia memaafkanku? Hari ini aku punya 2 Dewa Perang Super untuk mendukungku. Dia telah diracuni oleh racun langka. Cuma kalian bertiga pikir kalian bisa melindunginya. Tanah Utara, jangan buang napasmu dengan pengkhianat ini. Cepat, singkirkan Dewa Perang asing yang bodoh ini.
Aku akan membawa Raja Dewa kembali untuk penyembuhan. Sombong sekali. Aku ingin lihat bagaimana anak-anak baru saja memasuki dunia nyata. Kamu Dewa Perang. Rencana untuk melenyapkan kita. Pak Tua. Hari ini, kita akan memusnahkan para prajurit level Dewa Perang Huaguo. Racun macam apa yang telah menimpa Raja Dewa? Bahkan Ki Sejati Raja Dewa tidak bisa meringankannya. Raja Dewa, apa yang akan kau lakukan? Burung merah, apakah kau bersedia mengorbankan segalanya untukku? Termasuk dirimu sendiri, burung merah hidup untuk Raja Dewa dan mati untuk Raja Dewa. Jika ada gunanya aku tak akan gagal. Buka bajumu. Apa? Lepaskan. Aku telah diracuni oleh Yun Wanwan dengan racun aneh. Hanya hubungan seksual yang bisa menyembuhkannya. Tinggalkan tempat ini, cepat. Kalau tidak, aku takut aku tak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Pergi sekarang. Adalah kehormatan bagi burung merah untuk menyembuhkan Raja Dewa. Biarkan aku yang melakukannya. Kau bisa pergi sekarang. Terima kasih, Nona Yu Er. Aku akan berjaga di luar untukmu. Tian Fang, aku di sini. Apa kau benar-benar bersedia melakukan ini? Sejak kau menyelamatkanku, hatiku telah menjadi milikmu. Lagi pula, aku adalah wanita Raja Dewa. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain melakukan ini untukku? Aku akan cemburu. Aku tak pernah membayangkan kekuatanmu. Begitu hebat. Masih banyak lagi yang belum kau bayangkan. Jika kami tidak siap dengan benar, bagaimana mungkin kami berani menyerang Huaguo? Kalian berempat akan pergi ke barat untuk terus mengabdi pada Raja Dewa Surgawi kalian. Dalam hal kekuatan individu, kami memang bukan tandingan lawan Anda. Tapi jika kau ingin membunuh kami berempat, kau tak akan lolos tanpa cedera. Formasi berlapis. Ini adalah formasi unik untuk formasi Raja Dewa Surgawi. Mereka akan binasa bersama kami. Cepat, hentikan mereka. Kau telah bekerja keras. Tidak sama sekali. Kau sangat kuat. Merasakan apa? Coba alirkan energimu. Mengalirkan energiku? Aku bukan seniman bela diri. Bagaimana aku bisa mengalirkan energi? Coba saja. Kenapa bukan aku? Inilah kekuatan Dewa Perang. Saat kau menjadi istriku, kau akan secara otomatis mewarisi setengah dari kekuatan Raja Dewa Surgawi. Jadi aku seorang master sekarang. Sekarang racunku telah sembuh. Biarkan para badut tak berarti ini membayar harganya. Formasi keempat orang ini seperti landak. Kita tak bisa menembusnya. Kita harus mundur. Setelah kekuatan mereka menghilang, kita akan kembali dan menghadapinya satu persatu. Tidak, untuk hari ini. Aku telah mengorbankan segalanya. Aku harus membunuh mereka hari ini. Tak boleh ada kesalahan. Itu benar. Hari ini, tak ada kesalahan dengan negara Hu. Kekuatan tingkat Dewa Perang bisa ada di negara Hu. Ayo serang bersama. Aku tak percaya. Mereka akan benar-benar menghancurkan diri sendiri. Bunuh mereka. Bocah-bocah tengil ini tak pantas mempertaruhkan nyawamu. Racunmu sudah disembuhkan. Ini Jin Yuer. Chao Sixing, kalian berdua bocah tengil, bahkan tak bisa menjaga seorang wanita lemah. Terima kasih Raja Dewa Surgawi, luka kami telah sembuh total. Di mana istri Raja Dewa Surgawi? Salam istri Raja Dewa Surgawi.
Para dewa perang, dengarkan perintahku. Kami di sini. Atas nama Hua yang tertinggi, Raja Dewa Surgawi, aku perintahkan. Mereka yang berkolusi dengan orang luar, dan mereka yang menyinggung Hua, akan dibunuh tanpa ampun. Baik, Tuan, bunuh tanpa ampun. Memalukan. Orang tua, apa kau punya sesuatu untuk dikatakan? Kalian para prajurit Hua, mengeroyok kami. Bahkan jika aku, orang tua ini, jatuh di sini hari ini, jika kabar ini tersebar, para prajurit di seluruh dunia akan menertawakan Hua. Mu Tianfang, kau tak bisa menindas kami dengan jumlah pasukanmu. Lalu apa maumu? Raja Dewa Surgawi, jangan terjebak tipu daya mereka. Tidak apa-apa. Kita akan menang. Kita akan menang secara adil. Biarkan orang-orang ini, hari ini, benar-benar yakin akan kekalahan mereka. Raja ini akan memberi kalian kesempatan ini. Pilih satu dari dewa perang kami sebagai lawanmu. Siapapun yang menang, bisa pergi hidup-hidup. Mo Tianfang, ini adalah kata-katamu. Kau harus menepati janjimu. Negaraku Ho yang agung, dengan warisan 5.000 tahun, tak akan pernah seperti kalian, bangsa bina kecil, tanpa rasa hormat atau malu. Kau... Aku, Mo Tianfang, selalu menepati janjiku. Baiklah, kalau begitu, aku akan memilih duluan. Dewa Perang Laut Timur. Kemarilah kau. Orang tua, kau benar-benar tidak punya rasa hormat atau malu. Sebelumnya kau bertarung dengan Dewa Perang Laut Timur, dan hampir merenggut nyawanya di laut. Kau menganggap kekuatanmu di atasnya. Dan percaya kau bisa pergi hidup-hidup hari ini, benar? Ragu sekarang? Maka hari ini kau akan punya kesempatan ini. Laut Timur, hadiah. Kami, para prajurit negara Hua, tak pernah mengaku kalah. Hari ini adalah kesempatan untuk membersihkan aib dan untuk membalaskan dendam Qiu Tianlong. Aku tak ingin membunuhmu hari ini, orang tua. Aku hanya ingin mengalahkanmu. Itu tergantung apakah kau punya kemampuannya. Laut Timur, bunuh dia. Kau bukan apa-apa selain lawanku yang kalah. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa membunuhku? Mustahil, benar-benar mustahil. Setahun yang lalu, kau bukan tandinganku. Bagaimana kekuatanmu menjadi begitu mengerikan? Mulai sekarang negaramu tak akan punya dewa perang. Aku tak akan menerima ini. Kakak tua ini benar-benar sampah. Pertarungan hidup dan mati. Dan kau masih berani meremehkan lawanmu. Aku ingin menantang. Apa? Kau ingin menantang Raja Dewa ini? Aku hanya gadis kecil. Kenapa aku harus bertarung denganmu, orang tua? Aku ingin menantangnya. Benar-benar tak tahu malu. Berani-beraninya menantang istri Raja Dewa kami. Semua orang tahu bahwa istri Raja Dewa kami bukanlah seorang prajurit. Raja Dewamu, seorang dewa, tak pernah bilang dia tak bisa. Tantang dia. Jika dia tak berani bertarung, maka dia kalah. Lalu aku menang. Siapa bilang aku tak berani bertarung? Istri Raja Dewa, Yun Wanwan ini, adalah pakar super negara Er. Kekuatannya bahkan melampaui Parbu Xiong. Aku bersedia bertarung menggantikan istri Raja Dewa. Laut hampir merenggut nyawanya. Kau sekarang Dewa Perang tingkat 2, bahkan denganku, Raja Dewamu. Kekuatan Raja Dewa yang agung, Anda belum tentu lawannya. Su Kui, jangan khawatir. Yue, dia takkan kalah. Karena dia ingin menantangku. Maka aku kabulkan keinginannya. Nenek sihir sialan. Kemari dan mati. Aku sudah terkenal selama hampir 100 tahun. Dan ini pertama kalinya ada yang bicara seperti itu padaku. Jangan khawatir. Demi Raja Dewamu, aku takkan melukaimu. Benarkah? Tapi aku akan melukaimu. Kau tahu?
Hanya dengan melihat wajahmu di cermin, menyembunyikan wanita tua berusia 100 tahun itu menjijikan. Menyebutku suami, memanggilku suami. Aku hanya ingin menamparmu. Kurang ajar. Hari ini aku akan, atas nama Raja Dewa, memberi pelajaran pada gadis kurang ajar. Jangan menulis kemurahan hati surga. Sebuah pelajaran. Siapa? Dan tentu saja akan ada manfaatnya. Aku menyerah. Warisan Raja Dewa. Sungguh hebat, penyihir gua. Hari ini aku akan merobek wajahmu. Dan melihat seperti apa penampilanmu sebenarnya. Sebagai wanitaku, tentu saja harus ada keuntungan yang sesuai. Raja Dewa. Aku bersedia memimpin semua prajurit negara Ar untuk tunduk padamu. Hei, pertarungannya bahkan belum dimulai. Kenapa kau menyerah? Kami hanya mengikuti yang kuat. Raja Dewa. Aku bersedia menjadi budakmu lagi dan melayanimu. Aku sepenuhnya bersedia melayanimu. Orang Jepang tidak. Apakah begitu? Ketika lemah, mereka marah dan benci menggigit sepotong dagingmu. Tapi jika kamu kuat, mereka berharap bisa menjilat jari kaki Anda juga. Menjijikan. Membayangkan dia memanggilmu Tuan, membuatku semakin jijik. Mo Tianfang, kau tak boleh menerimanya. Atau nanti malam, kau lupakan saja soal tidur di ranjangku. Gadis baik, Yue Er, aku takkan menerimanya. Kau benar-benar membatasi kekuatanku. Kerana Dewa Perang tingkat 1. Hanya dengan lambaian tanganmu. Lokasi baru lembah Dewa Perang Xiuque telah dipilih. Orang-orang ini, bagi para prajurit tingkat Dewa Perang masa depan, membuat batu asa untuk seniman bela diri. Bawa mereka pergi. Ya. Di mana Shou Xixing? Aku lengah sesak dan membiarkannya lolos. Dia hanya anjing liar. Dia tak bisa membuat masalah. Aku masih punya satu hal penting lagi yang harus dilakukan. Kalian berempat cepat kembali ke zona perang masing-masing dan jaga perbatasan. Masalah ini hanya bisa kulakukan sendiri. Ya, saya ingin melayani Raja dan Tuan. Raja Dewa Surgawi telah tiba. Salam Raja Dewa Surgawi. Dia milikku. Dia seharusnya milikku. Dengan Raja Dewa Surgawi duduk di kota, aku sebagai Perdana Menteri akhirnya mungkin mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Kau tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kau tak pantas lagi jadi Perdana Menteri. Pergi. Baiklah, baiklah. Aku pergi. Hari ini, hari yang menggembirakan. Jadi tolong jangan memarahi siapapun. Sesuai perintahmu, istriku tersayang. Mulai hari ini dan seterusnya, Raja Dewa Surgawi akan memerintah seluruh dunia. Dan kau akan memerintah atasku, Raja Dewa Surgawi.